Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Ya, baik, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan, bahwa pada siang hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam metode sediaan semi solid, ya, di mana untuk mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran atau CPL, capaian pembelajaran lulusan, yaitu diharapkan setelah mahasiswa menempuh perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik yang sesuai dengan aspek legal yang berlangsung. Kemudian menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan dan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri, dan mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesional yang meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mampu melaksanakan praktek kefarmasian dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik tenaga teknis kefarmasian Indonesia. Ya, kemudian selain ada CPL, juga di sini kita ada capaian pembelajaran mata kuliah di mana nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menguasai mengenai definisi dan macam-macam sediaan liquid dan semi solid, kemudian perhitungannya, kemudian pembuatan yang sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik, ya. Oke, kemudian dalam perkuliahan ini itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah dengan teori, ya, kemudian kita tempuh dengan teori dengan pemberian materi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, kemudian ada juga dengan metode tutorial, di mana nanti Ibu akan memberikan sebuah kasus tentang sediaan semi solid, kemudian nanti kalian akan selesaikan dengan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian selain itu juga ada kegiatan praktikum, di mana nanti di dalam kegiatan praktikum mahasiswa bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat sediaan-sediaan semi solid, bagaimana sih Bu cara membuat krim, cara membuat gel, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari di dalam kegiatan praktikum. Nanti mahasiswa akan mendesain formula, kemudian misalnya syarat kolam Franiko, kemudian mahasiswa membuat zat aktif, mencari, oh iya, sediaan zat aktifnya larut dengan apa, pemberian bahannya bagaimana, kemudian nanti dilanjutkan dengan eksipien yang digunakan. Misalnya mahasiswa membuat sediaan gel, maka gelling agent yang digunakannya apa, kemudian nanti bahan-bahan pengawet yang digunakan apa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari bersama di praktikum. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu untuk macam-macam sediaan semi solid. Oke, macam-macam sediaan semi solid. Oke, jadi sediaan semi solid itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah
salep atau unguenta, kemudian krim, kemudian gel, dan contohnya adalah yang lain adalah dalam bentuk pasta. Sediaan semi solid ini adalah sediaan yang sering kita gunakan sehari-hari, ya kan? Mulai dari rambut sampai dengan ujung kaki. Bangun tidur, kita gosok gigi menggunakan pasta, itu adalah contoh dari sediaan semi solid. Kemudian kita menggunakan tabir surya, itu adalah juga contoh dari sediaan semi solid. Kemudian kita menggunakan lotion ya, atau yang disebut dengan hand body, itu juga kita menggunakan sediaan semi solid ya. Mari kita bahas satu persatu macam-macam sediaan semi solid. Oke, yang pertama adalah sediaan salep atau yang sering disebut dengan unguenta. Nah, sediaan salep itu merupakan sediaan semi-solid yang terdiri dari komponen basis yang dapat berupa basis larut air ataupun basis larut minyak. Oke. Nah, basis larut air contohnya adalah polietilen glikol yang sering disebut dengan PEG. Kemudian basis berlemak contohnya adalah petrolatum, minyak mineral yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Kemudian bahan obat dalam salep itu harus larut atau terdispersi secara homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan dasar salep. Yang pertama adalah laju pelepasan obatnya. Kemudian peningkatan absorpsi obat oleh dasar salep yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dasar salep dalam melindungi kelembaban kulit, kemudian kestabilan obat dalam basisnya, dan pengaruh obat terhadap viskositas salep. Nah, ini adalah dasar bagaimana teman-teman memilih dasar salep yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan salep. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai macam-macam basis salep. Yang pertama adalah basis hidrokarbon atau basis berlemak. Kemudian basis hidrokarbon atau basis berlemak ini adalah memberikan efek emolien. Kemudian dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama. Kemudian sukar dicuci dengan air. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit, mudah menyebar saat digunakan pada kulit. Ya, contohnya adalah parafin, kemudian vaselin. Nah, itu adalah contoh basis salep hidrokarbon atau basis salep yang bersifat lemak. Oke, kemudian yang kedua adalah basis serat. Nah, basis serat ini adalah berperan sebagai emolian. Meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti basis berlemak. Kemudian basis ini itu tidak mudah hilang dengan pencucian menggunakan air ya. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Nah, contohnya ya kalau basis serat itu dia tidak mudah hilang dengan pencucian menggunakan air. Contohnya adalah petrolatum hidrofilik, di mana petrolatum hidrofilik ini mempunyai kemampuan mengabsorpsi air dengan membentuk emulsi air dalam minyak. Kemudian yang kedua adalah lanolin. Lanolin itu adalah emulsi air dalam minyak dengan kandungan air hanya antara 25-30% saja kandungan airnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah basis yang dapat dicuci dengan air. Merupakan emulsi minyak dalam air atau krim, kemudian vanishing cream. Dapat digunakan pada luka yang basah dengan sistem emulsi minyak dalam air. Mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka. Masih ingat ya teman-teman, untuk jenis-jenis emulsi ada emulsi air dan minyak, dan emulsi minyak dalam air. Kemudian contohnya adalah salep hidrofilik yang mengandung Na-lauryl sulfat sebagai bahan pengemulsi dengan alkohol stearat dan petrolatum putih sebagai fase lemaknya, propilen glikol dan air sebagai fase airnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita gunakan metil dan propilparaben yang biasanya digunakan sebagai pengawet dalam pembuatan sediaan semi solid ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai cara pembuatan salep. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan salep. Yang pertama adalah metode pencampuran. Nah, metode pencampuran ini dilakukan bagaimana? Metode pencampuran dalam pembuatan salep itu dilakukan dengan cara semua komponen yang digunakan bercampur bersama hingga homogen. Jadi mencampur semua komponen yang digunakan hingga homogen. Kemudian bahan yang berupa serbu itu digerus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan basisnya dan diaduk hingga homogen. Kemudian yang kedua itu adalah metode peleburan. Kalau metode peleburan itu komponen dalam salep dicampurkan dengan melebur bersama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan hingga mengental. Kemudian komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Bahan-bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir apabila temperatur sudah turun. Itulah perbedaan antara yang metode pencampuran dan peleburan. Kalau pencampuran, kemudian semua bahan dicampur secara bersama, tetapi yang bahan yang bentuknya serbu atau berupa serbu dia digerus dulu, ya, baru ditambahkan basisnya dan diaduk hingga homogen. Kalau metode peleburan itu komponen dalam salep itu dicampurkan dengan melebur, dileburkan secara bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan hingga mengental. Diusahakan pengadukannya konstan ya. Kemudian komponen yang tidak dicairkan itu biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Kemudian bahan-bahan yang mudah menguap dicampurkan yang terakhir apabila suhunya atau temperaturnya sudah turun. Ketika sudah agak dingin atau sudah dingin, itu baru dicampurkan bahan-bahan yang mudah menguap. Itu adalah metode peleburan. Oke, kemudian sediaan selanjutnya setelah sediaan salep yaitu sediaan krim. Sediaan krim itu merupakan bentuk sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai yang berupa emulsi kental yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Nah, ini adalah pengertian dari sediaan krim. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian dari sediaan krim. Keuntungan dari sediaan krim yaitu yang pertama mudah menyebar rata, kemudian praktis ya, praktis digunakan atau dibawa kemana-mana, dia lebih praktis, kemudian mudah dibersihkan atau dicuci. Kemudian yang selanjutnya cara kerja langsung pada jaringan setempat. Tidak lengket jika digunakan pada kulit, terutama tipe minyak dalam air, dan memberikan rasa dingin atau cold cream, terutama tipe air dalam minyak. Kemudian banyak digunakan sebagai kosmetika. Kemudian bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsinya tidak cukup beracun. Ini adalah keuntungan dari sediaan krim. Selanjutnya adalah kerugian dari sediaan krim. Yang pertama adalah susah dalam pembuatannya. Karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Kemudian mudah pecah dikarenakan dalam pembuatan formulanya tidak tepat. Pada saat formulasinya tidak tepat bahan-bahan yang digunakan sehingga dia mudah pecah. Kemudian mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak, karena terganggu oleh sistem campuran yang disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi karena adanya penambahan salah satu fase secara berlebihan. Itu adalah kerugian dari sediaan krim. Nah, selanjutnya adalah mengenai penggolongan sediaan krim. Krim itu terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika dan estetika. Masih ingat ya tipenya? Ada dua, yaitu tipe A per M atau tipe M per A, yaitu tipe A per M berarti apa? Berarti tipe yang air terdispersi dalam minyak. Sebaliknya, tipe MA adalah minyak terdispersi di dalam air. Kemudian the next yaitu cara pembuatan sediaan krim. Nah, cara pembuatan sediaan krim itu meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Komponen yang larut di dalam air itu dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak.
Kemudian berarti didinginkan mana komponen yang larut dengan air, mana yang komponen yang larut dengan lemak. Masing-masing itu dilarutkan pada suhu yang sama. Kemudian selanjutnya larutan yang berair, larutan yang larut dengan air secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak cair atau yang cair dalam lemak tadi ya, dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan diaduk secara terus-menerus sampai campuran homogen dan mengental ya. Diusahakan ketika saat pengadukan kalian konstan ya, dan kecepatannya konstan, tidak cepat kemudian agak melambat gitu, jangan, tapi diusahakan untuk kecepatan pengadukannya bisa konstan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah metode peleburan, yaitu fase minyak itu dilebur bersama pada penangas air sampai semua fase melebur. Fase air dilarutkan dulu dengan air panas, kemudian fase minyak dan fase air dicampur jadi satu, dilebur jadi satu, dan dikerus kuat ya, ngerusnya yang kuat hingga terbentuk massa krim. Yang selanjutnya adalah metode emulsifikasi, itu semua bahan baik fase minyak maupun fase air dicampurkan dan dilebur di atas penangas air hingga melebur dan digerus hingga terbentuk massa krim. Itu adalah pembuatan sediaan krim ya. Yang selanjutnya adalah gel ya. Gel itu merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel-partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, kemudian terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, penggolongan gel ada gel anorganik dan gel organik. Gel anorganik contohnya adalah bentonite magma, kemudian gel organik contohnya adalah pembentuk gel berupa polimer. Itu adalah penggolongan-penggolongan gel. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keuntungan dan kerugian sediaan gel. Keuntungannya mempunyai efek pendinginan pada kulit, kemudian penampilan yang jernih dan elegan, mempunyai daya lekat yang tinggi dan mudah dicuci dengan air, kemudian mempunyai kemampuan menyebar pada kulit yang baik. Kerugian dari sediaan gel itu adalah harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, sehingga harus menggunakan peningkatan pelarutan seperti surfaktan ya, ada surfaktannya dalam pembuatan sediaan gel. Kemudian mudah hilang ketika berkeringat atau terkena air. Kemudian macam-macam gel berdasarkan jenis pelarut, ada hidrogel, organogel, serogel, dan emulgel. Yang hidrogel itu adalah dia mengandung polimer yang tidak larut air. Kemudian organogel mengandung pelarut bukan air atau pelarut organik. Serogel itu gel padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah, dan emulgel. Emulgel ini adalah kombinasi gel dan emulsi dalam satu sediaan, di mana emulsi itu digunakan sebagai pembawa untuk menghantarkan obat-obat hidrofobik yang tidak dapat dihantarkan oleh gel saja. Ya, jadi kalau ketika obat-obatnya tidak mampu dihantarkan dalam bentuk gel, maka dibuat dalam emulsi dalam gel yang kita sebut dengan emulgel. Oke, sediaan yang terakhir ya, yaitu sediaan pasta. Sediaan pasta itu adalah merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Contohnya adalah pasta gigi, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian pasta. Keuntungannya adalah mengikat cairan sekret, kemudian tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurasi rasa gatal lokal. Kemudian lebih melekat pada kulit sehingga kontak dengan jaringan kulit itu akan lebih lama. Nah, sediaan pasta itu juga dia mempunyai kerugian. Kerugiannya yang pertama adalah karena sifat pasta yang kaku ya, contohnya adalah pasta gigi, dia kan lebih kaku ya, dan tidak dapat ditembus, maka pasta umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu karena tidak menembus jaringan. Kemudian dapat menyebabkan iritasi kulit dan dapat mengeringkan kulit sehingga merusak epidermis kulit. Nah, itu adalah kerugian dan keuntungan dari sediaan pasta. Baik, teman-teman mahasiswa, sekian untuk pengantar materi macam-macam sediaan semi solid ya.
Diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa bisa melanjutkan ke dalam praktikum ya untuk teman-teman mahasiswa membuat sediaan-sediaan semi solid yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, ada sediaan lotion, ada sediaan krim, ada sediaan pasta, ada sediaan gel, ya, ada sediaan salep dan sebagainya. Nah itu nanti silahkan kita di dalam praktikum akan mahasiswa, oh ya menentukan bagaimana sih bahan-bahan yang digunakan, eksipien yang digunakan apa saja, kemudian penimbangan bahannya bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti silahkan kita dapat memanfaatkan sistem kita ya yang secara online ya, nanti bisa untuk materinya dikumpulkan menggunakan platform Moka yang dimiliki oleh platform belajar e-learning ya, belajar online yang dibiayai oleh Unima. Baik teman-teman mahasiswa, sekian pengantar materi untuk macam-macam sediaan semi solid yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat belajar ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.